nikah itu ya sunnah Rasul lah. Nikah itu ada aturan setelah direstui oleh orang tuanya, kan lama-lama kita juga punya keturunan ya. Jadi keturunan itu adalah sebagai amanah ya, dari syariatnya dia amanah dari orang tuanya, hakikatnya dia amanah dari Allah. Itu amanah itu harus bisa dijaga, dan itu juga anak bisa menjadi untuk kebahagiaan kita di akhir kemudian, agar bisa membantu dan menjadi anak soleh. Itu juga seorang anak itu bisa juga sebagai ujian ya, menguji orang tua, bagaimana menguji mental, menguji kesabaran ya. Makanya setelah nikah, selain mendidik istri ya, harus bisa mendidik istri dan yang mendidik anak supaya menjadi istri atau anak yang baik, menjadi ya ada guna lahir ke dunia ini di nusa bangsa negara dan berbanyak manfaat maslahat. Jadi kita jangan sampai gagal mendidik istri dan jangan sampai gagal mendidik anak ya. Kan banyak kejadian juga, jangankan anak-anak kita ya yang SD-nya rendah, pendidikannya kurang, ini anak-anak juga yang tidak kurang, orang-orang yang berpendidikan tinggi ya, itu yang punya titel tinggi, yang bermerek lah, banyak gagal juga gitu. Jadi pada akhirnya buah hati, belahan jantung yang tadinya untuk membahagiakan dunia dan akhirat, akhirnya menjerumuskan ke neraka dunia dan akhirat, dan menjadi ya sia-sia dan rugi kita, dan tidak bisa menjaga amanah itu dan tidak bisa mendidik amanah itu, yang pada akhirnya ada di awal akhirnya menjadi selamat, ada juga awal dan akhirnya menjadi celaka. Jadi bisa dua ya, seperti telur di ujung tanduk. Sang istri atau anak kalau nggak bisa mendidik, bisa menjebloskan ke neraka dunia dan akhirat. Dan kalau bisa mendidiknya, sang istri dan sang anak bisa juga membahagiakan surga dunia dan akhirat. Itulah makanya kita harus belajar mendekati, bisa menyentuh kolbu, menyentuh hati sang istri. Bagaimana kalau ada masalah, kita mendekatkan diri dengan anak, dengan istri, supaya bisa rukun untuk mengikat kerukunan ya dalam keluarga. Kebanyakannya kan si orang tua kan kerja, ibunya kan kerja ya, si anaknya dengan pembantunya atau si anaknya bisa bergaul bebas, tidak seolah-olah tidak ada perhatian, dan akhirnya membawa arus pengaruh juga yang negatif, akhirnya ujung-ujungnya yang gagal. Dan ya, semoga kita semua bisa mendidik istri, dan doanya bisa juga mendidik anak untuk ke depan yang lebih baik. Sekarang apalagi ada pelindungan anak ya, jadi jangan sampai dengan kekerasan, bagaimanapun alasan, bagaimanapun
kenakalan seorang anak itu jangan main hakim sendiri. Kita harus lebih meningkatkan mental, meningkatkan kesabaran, meningkatkan cara pendekatan kepada sang anak. Dan ya bukan sekedar doa, pendekatan. Apa sih penyakit ini di anak ini, kenakalan di anak ini apa, dan maunya anak itu apa. Jadi harus kita menunjukkan ada kedekatan, menyentuh hatinya dan bisa memahami pikirannya apa yang menjadi penyakit dan menjadi kenakalan si anak itu atau si istri itu. Harus pintar-pintar aja lah itu, apalagi anak sekarang ya, seperti ingin jadi ya ingin sekolah, nggak ada modalnya juga jadi pikiran ya, jadi bisa juga mentalnya lemah dan bisa juga ya menjadi nakal gitu, frustasi lah. Ada juga yang ingin jadi polisi, jadi abri, modalnya nggak ada, bisa juga frustasi. Ada juga yang ingin nikah, uang nggak ada, kerja belum, juga bisa juga ada kenakalan atau efek tekanan pikiran atau mental gitu. Banyak banyak sebabnya lah. Makanya kita harus bisa mendekati dan bisa menyentuh hatinya supaya menerima, dan alam pikirannya supaya bisa menerima dengan cara-cara lembut, sanjung, bisa ngobrol lah, seperti bapak dengan anak, ibu dengan anak, kakak dengan adik. Tunjukkanlah kasih sayang. Jadi dikasihlah cara, disalurkanlah cara-cara supaya bisa dia menerima dan bisa memahami dengan sesuai dengan kemampuan, dengan rohaniah, dengan ucapan-ucapan, pendidikan, ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan. Itu apa adanya. Ya belajar syukur, belajar menerima hidup, belajar menerima kekurangan dan bersyukur, dan menerima juga kelebihan dan bersyukur. Ya itulah banyak pendidikan itu supaya jadi selamat juga, anak yang selamat, istri yang selamat. Ya ilmu utama itu selamat lah, walaupun pintar atau bodoh juga kalau ujung-ujungnya celaka. Gagal hidup. Kita harus rajin, jangan seolah-olah dibiarkan atau menjauh. Malahan banyak orang anak dengan ibunya atau anak dengan bapaknya agak jauh. Tapi kalau selalu ada pertemuan, ada pendekatan, insya Allah bisa dipahami dan bisa